Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu kendala yang biasanya dihadapi oleh petani melon, yaitu serangan virus keriting dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya lagi apa yang dilakukan petani pemilik lahan di sini untuk mengatasi serangan virus keriting yang ada pada melon, simak video ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan melon miliknya Pak Joko, tepatnya yaitu di Desa Seden, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Nah, di sini Pak Joko menanam melon varietas Delon 65 dari MMT Seed. Nah, varietas ini belum melabelkan tahan terhadap serangan virus. Jadi, untuk beberapa tanaman di sini, tadi kami melihat ada satu tanaman yang masih terserang oleh virus keriting. Jadi, selain varietasnya yang mungkin sudah unggul, jadi untuk serangan virusnya bisa tetap minim, namun untuk perawatan juga tetap berpengaruh terhadap serangan virus yang menyerang pada tanaman melon di lahan ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, dan mungkin sahabat Senang Tani yang sudah pernah menanam melon mungkin juga sudah merasakan bagaimana serangan virus ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan juga berpengaruh terhadap hasil buahnya. Jadi, serangan virus pada buah melon ini biasanya disebabkan oleh virus begomovirus yang bisa menyebabkan daun pada tanaman melon ini menjadi keriting dan kemudian ukurannya juga tidak bisa maksimal. Jadi ukurannya lebih kecil, kemudian daunnya lebih keriting dan lebih menebal. Jadi virus ini berbeda dari virus yang menyerang cabai yang menyebabkan daunnya menjadi kuning. Kalau pada tanaman cabai ini yang menyebabkan kuning adalah virus Gemini, sedangkan di tanaman melon ini yang menyebabkan daunnya menjadi keriting adalah begomovirus. Nah, dari gejala yang disebabkan oleh serangan virus tadi tentunya bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi untuk fotosintesisnya bisa terhambat karena ukuran daunnya lebih kecil, kemudian ia juga lebih menebal, padahal biasanya untuk daun melon ini ukurannya lebar. Apalagi di sini untuk varietas Delon 65 ini ukuran daunnya juga lebih lebar dibandingkan dengan varietas lain. Nah, karena serangan virus yang menyebabkan keriting tadi menyebabkan laju fotosintesisnya bisa menurun, tentunya ini juga dapat berdampak buruk pada pembentukan buahnya. Jadi karena proses fotosintesisnya terhambat, tentunya fotosintat yang dihasilkan untuk pembentukan buah juga akan berkurang. Jadi untuk pembentukan buah bisa terhambat, atau kalaupun bisa berbuah, buahnya juga kurang optimal ukurannya. Nah, biasanya virus yang menyebabkan keriting pada melon ini disebarkan oleh serangga vektor. Contohnya yaitu kutu kebul, aphids, atau kutu daun. Nah, jadi walaupun belum ada pestisida yang bisa menyembuhkan tanaman melon dari serangan virus keriting, namun kita tetap bisa berupaya untuk mengendalikan serangga vektor yang menyebarkan virus tersebut. Jadi bukan virusnya yang kita kendalikan, namun serangga vektor yang harus kita kendalikan. Nah, di sini petani pemilik lahan ini menggunakan insektisida Narador 30 WP dengan bahan aktif imidacloprid. Mungkin sahabat Senang Tani semua juga sudah terbiasa menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid ini. Namun, berdasarkan pengalaman petani pemilik lahan di sini, setelah menggunakan Narador tersebut untuk serangan hama yang bisa menjadi vektor virus keriting pada tanaman melon di sini bisa teratasi. Nah, jadi keunggulan dari produk tersebut adalah dia ini mampu bekerja dengan cepat membunuh serangga vektornya secara langsung. Jadi karena imidacloprid ini bekerja dengan cara kontak dan juga bisa dengan cara translaminar, atau dia bisa menembus jaringan tanaman sehingga nantinya jika bagian tanaman tersebut dimakan oleh hama, ini bisa menyebabkan hamanya mati. Nah, jadi selain bekerja secara kontak, yaitu dengan membunuh hamanya secara langsung setelah disemprotkan, imidacloprid ini juga mampu bekerja secara translaminar. Nah, dengan cara kerja ganda tersebut, Narador 30 WP ini mampu mengendalikan serangga vektor yang bisa menyebabkan virus keriting pada tanaman melon ini. Kemudian keunggulan lain dari produk ini adalah dosis penggunaan yang kecil, yaitu 1 gram per liter atau sekitar 1 sendok per tangki. Jadi walaupun penggunaannya menggunakan
merupakan dosis yang minim, namun untuk efek yang dihasilkan ini bisa tetap optimal. Sudah terbukti di lahan ini dengan penyemprotan sekitar 2-4 hari sekali dengan dosis yang kecil, yaitu 1 sendok per tangki. Ini sudah terbukti mampu mengendalikan hama, terutama hama vektor virus keriting, yaitu kutu kebul, aphids maupun thrips. Jadi keunggulan dari Narador 30 WP ini adalah selain efektivitasnya yang tinggi, untuk dosis penggunaan juga kecil, jadi tentunya lebih hemat dalam penggunaannya. Kemudian selain bisa digunakan untuk mengendalikan hama vektor yang menyebabkan virus keriting pada tanaman melon, Narador 30 WP ini juga bisa sahabat serang tani semua gunakan pada tanaman lain. Contohnya yaitu cabai keriting ataupun cabai rawit, yang biasanya tanaman cabai ini juga rentan terhadap serangan virus kuning, di mana virus ini disebarkan oleh serangga vektor berupa kutu-kutuan. Jadi Narador 30 WP ini tetap bisa digunakan di tanaman lain. Dan mungkin jika diaplikasikan pada tanaman lain selain melon, ini untuk intervalnya ini bisa lebih lama dibandingkan dengan tanaman melon, karena tanaman melon ini untuk perawatannya cenderung lebih intens. Jadi biasanya petani melon ini bisa menyemprotkan fungisida maupun insektisida ini setiap hari ataupun 2 hari sekali. Jadi jika sahabat serang tani semua ingin mengaplikasikan Narador 30 WP pada tanaman lain selain melon, ini bisa disesuaikan intervalnya. Misalkan pada tanaman cabai ini bisa dengan penyemprotan setiap seminggu 2 kali atau sekitar 4 hari sekali. Kemudian selain tanaman hortikultura seperti cabai dan melon, penggunaan Narador ini juga bisa diaplikasikan pada tanaman pangan, karena biasanya tanaman pangan seperti padi ini juga bisa terserang oleh hama seperti wereng. Jadi imidacloprid ini juga efektif untuk mengendalikan hama wereng tersebut. Jadi selain bisa digunakan untuk tanaman hortikultura, imidacloprid ini juga bisa digunakan pada tanaman pangan seperti padi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi akan coba saya simpulkan bahwasanya di sini petani pemilik lahan melon di sini mengendalikan serangga vektor yang bisa menyebarkan virus keriting ini dengan penggunaan insektisida Narador 30 WP dengan bahan aktif imidacloprid. Jadi cara kerja dari imidacloprid ini adalah bisa dengan cara kontak, yaitu dia bisa mematikan serangga secara langsung setelah serangga tersebut terkena oleh bahan tersebut. Kemudian imidacloprid ini juga bisa bekerja secara translaminar, atau dia bisa menembus jaringan tanaman, sehingga jika bagian tanaman tersebut dimakan oleh hama, nantinya bisa menyebabkan keracunan pada hama yang memakan bagian tanaman tersebut. Nah, keunggulan dari Narador 30 WP ini adalah efektivitasnya yang tinggi karena cara kerjanya yang ganda. Kemudian untuk dosis penyemprotannya juga terbilang kecil, yaitu sekitar 1 sendok per tangki atau sekitar 1 sendok per 16 liter air. Jadi untuk penggunaannya bisa lebih hemat. Dan efektivitas dari Narador 30 WP tersebut sudah terbukti di lahan ini dengan penyemprotan dengan dosis 1 sendok per tangki dengan interval sekitar 2-4 hari sekali, sudah terbukti mampu mengendalikan serangga kutu-kutuan seperti thrips, aphids, dan juga kutu kebul yang bisa menyebarkan virus keriting pada tanaman melon di sini. Jadi sahabat serang tani semua mungkin yang sedang kebingungan mencari insektisida berbahan aktif imidacloprid, Narador 30 WP ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk sahabat serang tani semua karena sudah terbukti di lahan ini keunggulannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat serang tani semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk sahabat serang tani yang ingin membeli produk Narador 30 WP, untuk link pembelian sudah kami cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.